tahun ini bagi kami lumayan sakral ya. 40 tahun Mama Ute berkarya. Kalau nggak salah ada 170 album dan 5 single yang sudah dikeluarkan oleh Mama Ute. Jadi kira-kira 175 lagu yang sudah keluar dari pita suara Mama Ute dan menghasilkan tembang-tembang indah yang sampai sekarang masih sangat dekat dengan memori kita. Jadi ini bagi kami hal penting yang harus diapresiasi dalam bentuk sebuah konser. Jadi itulah salah satu yang membuat kami sangat bersemangat, sangat antusias untuk menyalakan konser ini. Di luar itu, Mama Ute ini diva. Jadi kita nggak perlu cerita lagi lah. Kita nggak perlu cerita lagi soal sepak terjang Mama Ute di belantikan musik Indonesia. 40 tahun eksistensinya, 40 tahun karya-karya juga yang sampai sekarang masih nyaman kita dengarkan, kita ingat. Dan tanggal 22 nanti kita akan coba mengemas satu konser yang elegan, di mana kemudian kita coba menghadirkan semua karya-karya terbaik yang tentunya akan dikemas dengan tata kelola yang baik. Ada Mas Ponto di sini, ada Om Ebe yang menggarap kreatif kita. Nanti kalau kita cerita kreatif, nanti Mas Ube komplain. Tadi nyuruh kita jangan mengganggu bagian dua. Biar gue yang cerita soal itu. Oke. Jadi kira-kira sebenarnya itu ya motivasi dan yang melatar belakangi kenapa rencana production ada di sini untuk konser 40 tahun Mama Ute Simponi dari hati. Kira-kira begitu. Terima kasih Bang Fren. Ini juga penggemar beratnya Mama Ute. Ya, benar ya Bang Fren ya. Nanti sing along bareng. Oke. Ada Mas Untung Pranoto atau kita biasa menyapa Mas Upe selaku kreatif director. Ini menarik sekali karena Mama Ute sendiri sudah punya. Sementara secara look dan juga kemasan, konsep apa yang kira-kira keluar dari benaknya Mas Upe untuk memanggungkan Mama Ute nanti di acara tanggal 22 Juli? Pengen tahu nih, sedikit kasih bocoran. Silakan Mas Upe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman wartawan, terima kasih buat Pak Ute, buat seluruh tim, dan juga yang bisa memberikan pagelaran 40 tahun. Katanya kan live bikin on 40 ya. Jadi ini awal nih rencananya. Jadi kalau ditanya, Mama Ute kan udah diva tadi disebutin. Elegan, glamor lagi dibocorin sama brand. Yang kita mau sajikan di sini sebenarnya kalau Mama Ute itu kesannya kan dari dulu kita pelajari kalau kan jadi di konser ini kita ingin bukan monolog, jadi kita mau konsernya dialog. Dialog tuh bukan berarti harus fix ngobrol gitu. Nanti kita bisa rasain sama-sama bahwa selain ada cahaya, lighting, kalau kita bilang semua I.O melakukan, semua promotor melakukan, tapi kita pingin konser ini berdialog sama audiensnya. Jadi dari konsep bottom up top down-nya tuh memang agak alot sih sebetulnya. Kita bikin kemarin kalau kita bisa dulu gimana sih Mama Ute itu segmen jelas. Yang penting kelasnya A++ gitu ya. Jadi bukan A++, jadi mainnya memang lebih elegan. Dan kita bersyukur juga ya, sebetulnya Mama Ute itu sebetulnya punya tim kreatif yang bagus juga. Jadi kalau pengen tahu cerita behind the scene itu coba Bapak Jeff, mana Bapak Jeff? Ya. Bapak Jeff. Mas Jeff. Nah, jadi sini dong. Sini dong. Jadi gini Pak, kemarin kita sampai ngobrol, kita nggak sengaja terus di-record, terus diposting. Alot banget kayak kerupuk kulit ngomongin kreatifnya per sequence. Jadi ketika kita mengusulkan begini, Bapak Jeff, jangan gitu dong, lu mau nggak berkorban? Ini berkorban, bikin konser berkorban. Udah Idul Adha masih tanggal berapa kan? Jadi Bapak Jeff itu udah ngasih masukan, Mama Ute ngasih masukan, Bontot juga musiknya juga udah keren. Sebetulnya kalau secara show, mereka ini sudah komplit, tinggal kemasannya gimana kita bikin konser Mama Ute ini lebih berdialog. Orang tuh dapat impressionnya Mama Ute itu memang elegan, keren, tapi juga humble. Nah kita PR-nya di situ. Jadi terima kasih ya nih buat teman-teman Bapak Jeff terutama ya, halo kan. Jadi sangat membantu kita untuk dia ngasih insight bahwa oh Mama Ute begini, Mama Ute begitu gitu. Padahal dia
Om Jeff yang begitu, bukan Om Ute sih. Gitu ya. Jadi insya Allah kalau nanti kita tuh kalau orang kan bikin konsep dari top down atau bottom up. Nah kita lakukan semua hal dari konsep ini. Jadi mudah-mudahan dengan seluruh kemasan dari awal sampai akhir, orang tuh akan sing along, akan ngerasain gimana Momote bikin konsep. Ternyata Momote yang lama-lama konsepnya legannya dapet, tapi impressionnya akan lebih di sini kita harap. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang nonton nanti dapet memorinya juga dapet, seperti lagunya, terus astaganya juga dapet, terus bontot emas audionya, musiknya juga keren banget, astaga banget. Jadi nanti nggak kita nggak nyebut itu. Tapi banyak elemen surprise dari bintang tamu kan kita udah tahu line up-nya. Ada Once, ada Yura, ada Afgan, semuanya di treatmentnya nggak hanya sebagai bintang tamu yang ngisi sebagai partner harus panggung. Nah di situ dialognya akan kita tampilin bahwa mereka ini part of show, dia itu bukan sekedar pecahan, tapi sebagai elemen yang melengkapi semuanya menjadi satu sebuah show yang semua orang tuh insya Allah berasanya bahwa ya ini konser yang benar-benar yang kita create. Bayangin Momote itu terakhir bikin konser tunggal 15 tahun lalu kan. Ya. Jadi PR kita tuh gimana konser ini tuh bisa dapet semuanya, nggak cuma sekedar kreatif yang cahaya LED segede gaban itu ya udahlah, itu kita tinggal bergabung sama nanti semua promotor bisa melawan itu. Tapi yang kita mau deliver itu kan konser dialog Mama Ute itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan bisa dapat insight buat konser kita yang 40 tahun Mama Ute. Insya Allah semuanya menghibur, bisa nyanyi bareng, singelong, dapat memorinya semuanya dan impresnya positif. Itu tuh. Oke, terima kasih Mas untuk untuk penjelasannya yang komprehensif. Jadi penasaran kalau dibilang surprise bukan kejutan namanya kalau ditanya ya, treatment surprise-nya ya. Tapi bisa dibayangin lah ya, pokoknya sang diva bisa di reach out sama penontonnya. Dibocorin boleh nggak satu? Pokoknya mau nyanyi nggak mau dia? Oh luar biasa. Bang Fred katanya ada tambahan, ada production number satu lagi dari Papa Jet. Oke, who knows ya, last minute. Oke deh. Ini latihan vokal tadi di kamar mandi nyanyi. Iyalah ya. Sekian puluh tahun mendampingi sang diva pastilah musikalitasnya pasti ada. Cuman ini kayaknya memang ini aja nih, apa namanya ditahan-tahan kayaknya ya. Kira-kira apa tunggu nanti konser yang 50 tahun ya? Apa aja akan nyanyi ya satu panggung dengan sang istri. Oke, thank you Mas Upe. Tadi udah dibilangin ya bahwa lagunya ada apresiasi juga dari sang promotor Bang Pren, dari Mas Upe juga bahwa lagunya memang kita bisa sing-along pastinya ya. Tapi menariknya dari sekian banyak lagu, dari 18 album yang dimiliki oleh Mama Ute, lalu juga ada 175 lagu kurang lebih hit selama 40 tahun berkarir. Bagaimana cara mengkurasinya? Nah di sini ada Mas Bontak atau Mas Opati sebagai music director dan juga orang yang sebenarnya benar-benar teman lama bestie-nya Mama Ute, karena memang beliau adalah pemain gitar di band pertama di awal-awal Mama Ute manggung atau konser gitu ya. Nah, Mas Bontot seperti halnya juga Mama Ute yang selalu awet muda. Dari zaman kita baru pikir jadi wartawan, gini aja ya, kayaknya wajahnya diformalin gitu ya. Oke, Mas Bontot, it's your turn. Ceritain ke teman-teman betapa antusiasnya dari music director konser kali ini. Selamat sore semuanya. Konsernya insya Allah pasti menarik, pasti semua. Doanya memuaskan semuanya, karena saya optimis banget karena lagu-lagunya itu ini salah satu konser yang saya tangani itu nggak sulitan milih lagu dan kebanyakan malah jadi overload lagunya tuh banyak banget yang bagus. Jadi kalau dimainin semua lebih dari 2,5 jam, jadi ada beberapa lagu yang nggak dimainkan. Ya, Utek sama Jeff, karena kita harus berjuang besar untuk udah ini nggak usah dibawain karena ya nggak selesai nanti konsernya. Kita harus apa ya menyusun konser supaya
pulang konser masih nagih gitu, bukannya bosan atau capek gitu. Jadi pulang tuh harus berkesan. Jadi kurang tapi puas gitu. Itu itunya prinsip aku kalau buat konser. Nah, kalau soal lagu-lagunya, salah satu penyanyi yang menurut saya suka dengan aroma jazznya ya Rutsana yang menurut saya. Tepuk tangan buat Rutsana ya. Jadi saya sebagai penyuka musik jazz, jadi kalau otomatis kalau aransemen lagunya Ute itu langsung udah berbunga-bunga. Berbunga-bunga udah kebayang mau ngapain dari awal. Dan ini sebenarnya salah satu cita-cita saya dari dulu, kapan ya bikin konser Ute, saya musik direkturnya ini. Ternyata alhamdulillah terwujud di 40 tahun ini ya, Ute ya. Saya kenal sama Ute itu, saya tahu Ute itu dulu waktu saya belum main musik, saya masih SMP, lihat live musik kontes Yamaha di Taman Mini Indonesia, Taman Ismail Marzuki. Mama Ute main selama Dwiki Darmawan dengan Krakatau. Bukan, sama Wahyu Widianto. Jadi saya sudah tahu dan sudah ngefans sebenarnya sama Mama Ute dulu. Sama lagu-lagunya juga saya emang jadi lagunya enak semua, jadi nggak susah untuk mengaransemennya dan selalu nggak habis ide. Jadi kadang-kadang saya harus ngerem gitu, kalau nggak ngerem ada aja di nggak selesai gitu. Jadi semoga nanti konsernya semuanya happy. Formatnya ada orkestra sekitar 55 piece. Semuanya sudah dilatih, bandnya juga sekarang sudah dilatih, sudah selesai, tinggal latihan gabungan nanti tanggal 18 dan 19, habis itu langsung tanggal 22. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Jadi ada berapa production number atau ada berapa lagu yang sebagian juga ada yang dimetrikan yang boleh di-share ke teman-teman wartawan? Boleh di-share? Boleh. 21 production number. Jadi satu production number itu bisa medley gitu ya. Biasanya kalau menurut pengalaman tuh 18 sampai 20 sampai 21 tuh ya nomor yang ideal buat konser. Jadi antara 2 jam sampai 2,5 jam maksimum. Nggak bakal lebih dari itu. Oke, terima kasih informasi yang banyak buat teman-teman wartawan. Karena memang ada beberapa lagu yang konsepnya adalah medley, kita nyebutnya production number. Oke, sekarang giliran kita ngulik-ngulik dari Sang Diva. Mama Ute akan cerita seperti apa persiapannya jelang 22 Juni. Tepuk tangan dulu dong untuk Mama Ute, selalu segar, selalu segar. Kayaknya Mama Ute itu kan agak ya kalau marahnya ya Papa Jeff ya. Selalu segar ya. Mama Ute 40 tahun luar biasa. 25 sebelum ini ya. Lalu 10 ya. 10 tahun. Ya, 10 tahun. Karir 25 sekarang 40 tahun. Lihat dulu nanti insya Allah yang 50. Ya. Pokoknya selalu diingat. Nah, khusus yang 40 tahun ini betapa spesialnya dan seperti apa persiapan Mama Ute? Oke, selamat sore sahabat-sahabat media, teman-teman wartawan. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu, dan untuk semua yang hadir pada sore hari ini, terima kasih. Mbak Telmi, thank you banget. Mbak Telmi termasuk ada selalu dalam setiap perjalanan konser aku, selalu ditemani sama Mbak Telmi. Masih tetap setia, thank you ya Mbak Telmi. Iya. Iya, saya bersyukur, puji Tuhan, alhamdulillah bahwa akhirnya saya bisa mewujudkan keinginan saya. Sebetulnya kalau ngomong dari tadi seperti Om Upek bilang bahwa saya terakhir adalah 15 tahun yang lalu. Nah, sempat sebetulnya
ide itu datang atau saya minta kepada Papa Jeff, saya bilang, pasti ada kamu nih sepingin dong waktu 30 tahun berkarya gitu ya. Kemudian belum bisa terwujud pada saat itu, dan kemudian aku berpikir kembali bahwa tetap aku minta sama Papa Jeff lagi. Aku bilang, ayo dong, aku kangen, pengen konser gitu. Terus akhirnya kita berpikir bahwa kalau enggak 36 deh, lucu kali ya, sesuatu yang berbeda. 36 tahun berkarya, karena agak lain. Kalau 35 kan udah biasa, jadi coba 36 gitu. Enggak juga terwujud, belum bisa, ada aja gitu. Jadi ya memang itu, kalau memang Tuhan belum berkehendak, apapun yang kita usahakan nggak akan berjalan, nggak akan terbuka pintunya gitu. Sampai ada 38, nggak juga, 39 terputus dengan pandemi. Akhirnya sama sekali nggak bisa selama 2 tahun kan kita waktu itu ya. Ya sudah, akhirnya aku berpikir, ya udahlah, emang belum waktunya kali ya. Ya udah deh, aku sabar aja nunggu. Saya taunya Papa Jeff justru yang bilang akhirnya, kamu mau? Katanya dia bilang gitu. Nih pas 40 tahun berkarya aja ya, katanya gitu. Oh oke, udah boleh, bisa nih, katanya gitu. Bisa gitu. Dan akhirnya saya bersyukur karena akhirnya Renjana Production bisa menjadi perpanjangan tangan apa yang aku inginkan melalui Papa Jeff tentunya. Akhirnya saya bisa mendapatkan keluarga baru saya di Renjana Production. Terima kasih semuanya, Bang Pren dan semuanya di Renjana Production. Terima kasih banyak karena bisa mewujudkan kerinduan saya untuk bisa kembali menghibur, bernyanyi dan bernostalgia. Jadi rasanya happy banget, dan memang salah satunya juga kerinduan saya bukan hanya Bontot ternyata, tapi kerinduan saya juga karena saya udah lihat beberapa kali Bontot menjadi musik director di banyak penyanyi juga, di konser-konser. Terus aku